saya, Arga Pratama, seorang jurnalis investigasi yang telah bertahun-tahun mengungkap kisah-kisah misteri dan legenda urban. Banyak dari cerita yang saya liput hanyalah mitos yang terbukti tidak memiliki dasar nyata. Namun ada beberapa yang justru meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kali ini saya menerima informasi tentang sebuah makam kuno yang katanya menyimpan harta terkutuk. Menurut cerita, makam ini tidak hanya tersembunyi di dalam hutan lebat, tetapi juga dijaga oleh sesosok siluman ular raksasa. Banyak orang yang mencoba mencari makam ini, namun tidak ada yang kembali dengan selamat. Sebagai seorang jurnalis, saya tahu tugas saya adalah mencari kebenaran. Bersama tim saya, Sinta, seorang arkeolog, Bayu, kameramen setia saya, Dan Ramat, seorang pawang supranatural yang berpengalaman, kami memutuskan untuk menelusuri makam ini. Awalnya, kami mengira ini hanya kisah rakyat biasa. Namun, setelah sampai di desa yang berdekatan dengan lokasi makam, kami menyadari bahwa cerita ini mungkin lebih nyata dari yang kami bayangkan. Memulai penelusuran, kami tiba di sebuah desa terpencil yang disebut Desa Rengganis. Sekitar 5 jam perjalanan dari kota terdekat. Desa ini dikelilingi oleh hutan yang begitu lebat hingga sinar matahari sulit menembus dedaunan. Saat kami turun dari mobil, udara terasa jauh lebih dingin daripada seharusnya. Padahal ini masih siang hari. Warga desa menatap kami dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Ada ketakutan, ada juga rasa ingin tahu. Seorang pria tua dengan tongkat kayu mendekati kami. Dia mengenakan pakaian tradisional dan tatapannya tajam. "Kalian datang untuk mencari makam itu?" tanyanya dengan suara serak. Saya mengangguk. "Jangan, lanjutkan. Kalian tidak akan kembali dengan selamat." Ucapan pria tua itu membuat suasana menjadi lebih tegang. Rahmat, yang lebih peka terhadap hal-hal gaib, bertanya dengan sopan, "Apa yang sebenarnya terjadi di sana, Pak?" Pria tua itu, yang kemudian kami ketahui bernama Mbah Surya, menghela napas panjang. Dia lalu mengajak kami ke rumahnya untuk menjelaskan semuanya. Legenda makam terlarang. Di dalam rumah Mbah Surya, kami duduk di atas tikar nyaman. Di meja kecil di depan kami, ada secangkir teh hangat yang mengeluarkan uap tipis. Dulu, ada seorang raja yang sangat kaya dan berkuasa di daerah ini. Mbah Surya mulai bercerita, namun kekayaannya bukan berasal dari kerja keras, melainkan dari perjanjian dengan makhluk gaib. Dia meminta kekayaan, tetapi sebagai gantinya, jiwanya harus diserahkan setelah kematiannya. Namun, sang raja mencoba mengingkari perjanjian itu. Dia menyembunyikan hartanya di dalam makamnya, berharap bisa membawanya ke alam baka tanpa menyerahkannya pada makhluk gaib yang menagihnya. Tapi makhluk itu tidak tinggal diam. Dia mengutuk makam itu, menciptakan penjaga untuk memastikan tidak ada yang bisa mengambil harta tersebut. Saya menelan ludah. Penjaga itu adalah siluman ular raksasa, tanya Mbah Surya mengangguk. Tidak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Tapi setiap orang yang mencoba menggali makam itu tidak pernah kembali. Peringatan terakhir. Malam itu, kami menginap di rumah warga desa. Bayu, yang biasanya selalu santai, terlihat sedikit gelisah. "Gue nggak tahu, rasanya desa ini punya hawa yang aneh," katanya sambil memeriksa kameranya. Saya tidak bisa membantahnya. Udara di desa ini terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi kami. Tepat saat kami hendak tidur, terdengar suara desisan panjang di luar rumah. Rahmat langsung berdiri dan mengintip dari celah jendela. Kami semua menahan napas. Di luar, bayangan hitam besar merayap di antara pepohonan. Kami belum memasuki makam, tapi sepertinya sesuatu sudah menyadari kehadiran kami. Suara di malam hari
Malam di desa Rengganis terasa lebih sunyi daripada desa lain yang pernah saya kunjungi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara binatang malam, hanya kesunyian yang menyesakkan. Rahmat yang memiliki kepekaan spiritual lebih tinggi dibanding kami masih berdiri di jendela. Matanya tajam mengamati sesuatu di luar. Ada yang aneh, bisiknya. Saya, Sinta, dan Bayu saling pandang. Kami mendekat ke jendela, mencoba melihat apa yang membuat Rahmat begitu waspada. Tiga bayangan hitam yang sebelumnya terlihat di antara pepohonan kini bergerak perlahan. Bentuknya besar, sangat besar. Tidak ada suara langkah kaki, hanya gesekan lembut seperti sesuatu yang merayap di atas tanah. Mungkin hanya ilusi cahaya. Bayu mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba terdengar suara desisan panjang dari arah hutan. Suara itu begitu dalam, seolah berasal dari makhluk yang bukan manusia. Kami langsung mundur dari jendela. Aku tidak suka ini, gumam Mbak Surya masuk ke ruangan. Raut wajahnya serius. Aku sudah memperingatkan kalian, katanya lirih. Kalian sudah menarik perhatiannya. Kesaksian warga yang selamat pagi harinya, kami memutuskan untuk mewawancarai beberapa warga desa yang pernah berhubungan dengan makam kuno itu. Mbak Surya membawa kami ke rumah seorang lelaki bernama Pak Dirman, satu-satunya orang yang pernah kembali setelah mencoba mencari makam tersebut. Pak Dirman adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya kurus dan wajahnya menyiratkan trauma yang mendalam. Dia awalnya enggan berbicara, tetapi setelah dibujuk oleh Mbak Surya, dia mulai membuka suara. Dulu, aku dan 3 temanku mencoba mencari makam itu, katanya dengan suara serak. Kami pikir itu hanya cerita bohong, tapi saat kami masuk ke hutan, segalanya berubah. Kami mendengarkan dengan saksama. Langkah kami semakin berat, semakin masuk ke dalam. Suara hutan perlahan menghilang. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, hanya keheningan. Pak Dirman menelan ludah sebelum melanjutkan. Lalu, kami menemukan jejak besar di tanah, seperti bekas tubuh sesuatu yang sangat panjang dan berat telah melewatinya. Saat itulah kami mulai mendengar suara desisan di sekitar kami. Tangan Pak Dirman bergetar. Kami berlari, tapi satu persatu teman-temanku menghilang di balik pepohonan. Aku tidak pernah melihat mereka lagi. Suasana di ruangan menjadi mencekam. Lalu, aku melihatnya. Lanjutnya dengan suara bergetar. Matanya kuning, besar, tubuhnya hitam, mengilap, dan giginya begitu tajam. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Itu bukan ular biasa. Itu sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Misteri lebih dalam setelah mendengar kesaksian Pak Dirman. Saya mulai berpikir ulang. Jika cerita ini benar, maka siluman ular itu mungkin memang nyata. Kami kembali ke rumah Mbak Surya untuk berdiskusi. Apa mungkin ada jalur tertentu yang bisa membawa kami ke makam tanpa menghadapi siluman itu? Tanya saya. Mbak Surya menghela napas. Ada satu cara, katanya ragu. Namun, cara ini berbahaya. Kalian harus mendapatkan restu dari sesepuh desa dan membawa sesaji khusus agar bisa melewati hutan dengan selamat. Sinta menatap saya dengan khawatir. Arga, ini mulai terasa seperti sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Desik. Saya mengerti ketakutannya, tapi sebagai jurnalis, saya tidak bisa mundur sekarang. Aku harus mencari tahu lebih dalam. Kataku, kita akan menemui sesepuh desa besok pagi. Di luar, matahari mulai tenggelam di balik pepohonan. Kami tahu, malam ini mungkin akan lebih mencekam daripada sebelumnya. Restu sesepuh desa pagi itu. Setelah mendengar kesaksian Pak Dirman yang mengerikan, kami memutuskan untuk menemui sesepuh desa. Mbak Surya mengantar kami ke rumahnya. Sebuah bangunan tua dengan ukiran khas Jawa yang sudah mulai dimakan usia. Kami disambut oleh Mbak Karta,
Pria renta dengan sorot mata tajam, tangannya gemetar saat memegang tasbih kayu yang selalu dibawanya. Ia menatap kami lama sebelum akhirnya berkata, "Kalian benar-benar ingin mencari makam itu?" Saya menelan ludah. "Kami hanya ingin mengetahui kebenarannya, Mbah," jawab saya hati-hati. Mbah Karta menghela napas panjang, lalu mengambil sesuatu dari dalam kotak kayu di depannya. Ia mengeluarkan seikat daun sirih, kemenyan, dan kain putih dengan rajah kuno. "Ini adalah sesaji yang harus kalian bawa. Tanpa ini, kalian tidak akan selamat." Sinta tampak semakin ragu. "Mbah, apakah benar siluman ular itu nyata?" tanyanya pelan. Mbah Karta menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lirih, "Bukan hanya nyata, ia masih menunggu orang-orang tamak yang ingin menggali makam itu." Suasana mendadak dingin. "Jadi, apakah kalian masih ingin melanjutkan perjalanan ini?" Saya menatap tim saya satu persatu. Tidak ada yang berbicara, tetapi dari ekspresi mereka, saya tahu tidak ada jalan kembali. Memasuki hutan larangan setelah mendapat restu dari Mbah Karta, kami bersiap. Hutan tempat makam itu berada disebut sebagai hutan larangan, dan hanya sedikit penduduk desa yang berani mendekatinya. Kami membawa peralatan lengkap, kamera, alat perekam, senter, dan tentu saja sesaji yang diberikan oleh Mbah Karta. "Jangan berbicara keras, jangan mengambil apapun dari tanah," pesan Mbah Surya. Sebelum kami berangkat, langkah pertama memasuki hutan terasa menegangkan. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan gelap yang menutupi sinar matahari. Udara terasa lembab dengan aroma tanah basah dan kayu lapuk memenuhi udara. Kami berjalan dalam diam. Hanya suara ranting yang patah di bawah kaki kami yang terdengar. Semakin jauh kami masuk, semakin aneh suasana hutan ini. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya kesunyian yang mencekam. Bayu yang berjalan di depan tiba berhenti. Ada sesuatu di tanah. Kami mendekat. Di depan kami ada jejak besar berbentuk seperti tubuh panjang yang telah menyeret dirinya. Di atas tanah yang lembek, Rahmat berlutut memperhatikan lebih dekat. Ini bukan jejak biasa. Sesuatu yang sangat besar telah melewati sini. Sinta menggenggam lenganku erat. "Arga, aku punya firasat buruk tentang ini." Aku menelan ludah dan melanjutkan perjalanan tanpa menyadari bahwa sesuatu sedang mengamati kami dari kegelapan. Tanda-tanda kehadiran makhluk itu. Sekitar 1 jam berjalan, kami mulai melihat sesuatu yang aneh. Pohon-pohon di sekitar kami memiliki bekas cakaran yang sangat dalam. Apa yang bisa mencakar pohon setinggi ini? Tanya Bab. Tidak ada yang menjawab. Kami semua tahu jawabannya. Tiba-tiba, Rahmat berhenti lagi. Ada sesuatu di depan. Kami semua memandang ke arah yang ditunjuknya. Di antara semak-semak, sesuatu bersinar dalam kegelapan. Mata. 2 bola mata kuning terang menatap kami tanpa berkedip. Lalu suara itu terdengar lagi. Shush. Desisan panjang menggema di hutan yang sunyi. Jantungku berdegup kencang. "Jangan bergerak," bisik Mbah Surya. "Jangan tunjukkan rasa takut." Kami berdiri diam, menahan napas. Mata itu masih ada di sana, menunggu. Dan saat itulah sesuatu mulai bergerak di antara pepohonan. Bayangan hitam besar perlahan melingkar di batang pohon. Tubuh keheningan yang mematikan kami berdiri kaku di tengah hutan, menghadap sesuatu yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Sepasang mata kuning bersinar dari dalam kegelapan, mengawasi kami tanpa berkedip. Shush. Desisan panjang kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Jantungku berdegup kencang. "Jangan bergerak," bisik Mbah Surya. "Jangan tunjukkan rasa takut." Namun Rahmat justru tanpa sadar melangkah mundur. Dan saat itu terjadi. Crack. Sebuah ranting patah di bawah kakinya. Seketika
Sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan. Dedaunan berguncang liar, ranting-ranting patah, dan tanah bergetar, seolah sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. "Lari!" teriak Bayu. Kami semua berbalik dan berlari sekuat tenaga, dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku bisa mendengar suara gemuruh di belakang kami, sesuatu yang berat dan besar melata dengan kecepatan luar biasa. Tanah terasa bergetar di bawah kaki kami. Ke kiri, teriak Mbah Surya, mengarahkan kami ke jalur sempit di antara pepohonan. Kami semua melompat, melewati akar-akar besar, dan menghindari cabang-cabang tajam. Nafasku mulai terasa berat, tetapi aku tidak berani berhenti. Sinta tersandung dan hampir jatuh, tetapi aku segera menarik tangannya. "Ayo, jangan berhenti," Surkut. Namun, saat itu juga, suara seperti ledakan terdengar dari belakang kami. Kami menoleh dan melihat Rahmat tersungkur ke tanah. Tubuhnya terguncang hebat. "Rahmat!" Bayu berusaha berlari kembali, tetapi Mbah Surya menahannya. Di belakang Rahmat, tanah retak dan bergetar. Dari dalam kegelapan, sebuah kepala besar muncul. Makhluk itu berwujud ular raksasa. Sisiknya hitam kehijauan, dengan sorot mata yang tajam dan berkilauan seperti emas cair. Lidahnya bercabang panjang, berdesis dengan suara yang memekakan telinga. Rahmat berusaha merangkak mundur, tetapi makhluk itu melilit tubuhnya dengan ekor besar. Tolong aku menatap ke sekeliling, mencari cara untuk menolongnya. Tetapi Mbah Surya justru mengeluarkan kain raja dan menaburkan kemenyan ke tanah. "Duduk, cepat!" Mendengarnya, kami semua berjongkok dengan kepala tertunduk, mengikuti instruksi Mbah Surya. Rahmat masih meronta, tetapi Mbah Surya mulai merapalkan mantra dengan suara bergetar. "Moksa Wisesa, Amerta Jagat, Roh Suci Penjaga Tanah, lindungilah kami." Makhluk itu berhenti, bergerak, matanya berkilat, menatap Mbah Surya dengan penuh kebencian. Tetapi ia tidak langsung menyerang, seolah menunggu sesuatu. Rahasia yang terungkap. Mbah Surya terus menggumamkan mantra, tetapi suaranya semakin melemah. Aku bisa melihat keringat menetes dari dahinya. "Arga, kain raja," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Aku buru-buru mengeluarkan kain putih dengan tulisan kuno yang diberikan Mbah Karta sebelumnya. "Lemparkan ke tanah di depan Rahmat." Tanpa berpikir panjang, aku melemparkannya. Begitu kain itu menyentuh tanah, makhluk itu meraung suara. Seluruh tubuhnya bergetar dan ekornya melonggar. Rahmat segera merangkak menjauh, lalu berlari ke arah kami dengan napas tersengal. Makhluk itu tampak marah, tetapi juga takut. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari balik pepohonan, terdengar suara derap kaki. Bukan hanya satu, tetapi banyak. Dan saat kami melihat ke sekeliling, kami sadar kami tidak hanya diintai oleh satu makhluk. Di antara bayangan pepohonan, puluhan pasang mata kuning mulai bermunculan, mengintai kami dengan tatapan kosong. Dan di tengah berdiri sesosok bayangan manusia yang sangat tinggi, mengenakan jubah panjang berwarna merah gelap. Kami semua terdiam. Kali sudah terlalu jauh. Suara itu dalam dan bergema di antara pepohonan. Aku bisa merasakan darahku membeku. Siapa orang itu? Atau lebih tepatnya, apa dia sebenarnya? Suasana hutan semakin pekat. Cahaya bulan hampir tak mampu menembus rimbunnya dedaunan. Udara malam yang dingin terasa semakin mencekik, bercampur bau tanah basah dan aroma anyir yang menguar dari dalam kegelapan. Rahmat terjatuh di tanah, matanya membelalak melihat siluman ular raksasa yang perlahan mendekat. Sisik hitam kehijauan makhluk itu berkilauan dalam redupnya cahaya. Matanya bersinar kuning dengan tatapan tajam yang menusuk ke dalam jiwa. "Kokak, lari!" Rahmat berusaha berteriak, tetapi suaranya hampir tak keluar. Dukun tua yang mereka panggil Mbah Suro melangkah maju, mengangkat tangannya
yang menggenggam sebuah jimat. Tangannya bergetar, tapi tatapan matanya tetap tajam. Jangan bergerak, jangan menatap matanya terlalu lama. Dia bukan ular biasa, bisik Mbah Suro tegas di belakangnya. Bayu, Dinda, Faisal, dan Rina hanya bisa menelan ludah. Jantung mereka berdegup kencang. Mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Bisikan dari kegelapan siluman ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Lalu dari mulutnya yang terbuka, terdengar suara yang bukan hanya sekadar desisan, melainkan bisikan. Kenapa kalian datang ke tempat ini? Suara itu menggema di dalam kepala mereka, seperti berasal dari segala arah sekaligus. Bayu langsung menutup telinganya. Tubuhnya gemetar. Dinda mundur perlahan. Tangannya mencengkeram lengan Faisal dengan kuat. Sementara Rina mulai menangis tertahan. Mbah Suro menggenggam jimatnya semakin erat, lalu menggerakkan tangannya dalam gerakan melingkar di udara. Asap putih tipis mulai muncul dari telapak tangannya. Kamu yang menjaga tempat ini bukan? Tanya Mbah Suro dengan suara serak. Siluman itu menggerakkan tubuhnya. Sisiknya bergesekan dengan tanah dan pepohonan, menciptakan suara yang menyeramkan. Gerbang ini tidak boleh dibuka. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Gerbang? Gerbang apa yang dimaksud siluman ini? Rahmat, meski masih terguncang, berusaha bangkit. Dengan suara lemah, dia bertanya, "Kami tidak berniat membuka apapun. Kami hanya ingin tahu kebenaran tentang desa ini." Tatapan siluman ular itu berubah. Kini lebih melingkupi hutan. Hanya suara gesekan dedaunan dan desiran angin yang terdengar. Tubuh Galih masih gemetar saat ia melihat sosok ular raksasa itu perlahan mundur, seakan ragu untuk menyerang. Cahaya dari talisman yang dipegang Ki Ageng semakin berpendar, menciptakan pola cahaya aneh yang menari di udara. "Dengarkan aku baik-baik." Suara Ki Ageng terdengar tenang namun tegas. Ular ini bukan sekadar makhluk biasa. Ia adalah penjaga. Jika kita ingin selamat, kita harus memahami apa yang dijaganya. Galih menelan ludah. "Apa maksudnya?" Ki Ageng tidak menjawab. Ia hanya merogoh kantong kulit diikat pinggangnya dan mengeluarkan serbuk keemasan. Dengan gerakan lambat, ia meniup serbuk itu ke arah ular raksasa. Seketika, kabut tebal yang menyelimuti hutan berputar, lalu menghilang, seperti terserap ke tanah. Apa yang tampak setelahnya membuat semua orang terperanjat. Dinding batu penuh ukiran kuno. Di balik kabut yang sirna, sebuah dinding batu besar muncul di antara pepohonan. Tingginya hampir 10 meter. Dengan suara gemuruh semakin kuat, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, menciptakan retakan yang menjalar seperti jaring laba-laba. Galih menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Dinding batu raksasa itu perlahan bergeser, meninggalkan celah yang cukup besar untuk seseorang masuk. Ki Ageng merapatkan genggaman pada talismannya. Gerbang ini telah terbuka. Artinya, kita diizinkan untuk masuk. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara mendesis yang dalam memenuhi udara. Semua menoleh ular. Raksasa yang tadi tampak jinak, kini melingkar di sekitar gerbang. Matanya berkilat seperti bara api. Rahasia di dalam kegelapan. "Q ini?" Aman tanya salah satu anggota tim dengan suara gemetar. Ki Ageng mengangguk pelan. "Ular ini hanya memastikan kita tidak membawa niat jahat. Jika kita tetap menghormati tempat ini, kita akan selamat." Satu persatu, mereka melangkah masuk ke dalam celah yang kini menyerupai lorong batu gelap. Udara di dalam terasa lebih dingin, dan gema langkah kaki mereka terdengar panjang. Cahaya dari lentera yang mereka bawa hanya mampu menyorot beberapa meter ke depan, tetapi cukup. Lorong batu yang mereka lalui semakin menyempit. Cahaya kemasan dari ukiran ular di dinding mulai redup, seakan memberi peringatan bahwa mereka semakin dalam ke jantung misteri ini. Setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih berat, seolah-olah udara di sekitar menjadi lebih padat dan menekan. Ki Ageng berhenti sejenak, matanya meneliti ukiran di salah satu
dinding sebuah gambaran sosok bertudung dengan mata kosong berdiri di tengah lingkaran ular raksasa. Tepat di bawahnya terdapat tulisan kuno yang samar. Ia yang memasuki tempat ini tanpa izin akan menjadi bagian dari kegelapan. Galih menelan ludah. Ki maksudnya apa? Ki Ageng tidak menjawab. Tangannya meraba simbol di bawah gambar itu, lalu menarik napas dalam. Kita bukan yang pertama masuk ke sini. Mendadak, udara di sekitar mereka berubah. Lentera yang mereka bawa bergetar. Apinya berkedip seperti hendak padam. Suara bisikan halus terdengar. Seakan ada sesuatu yang berbisik langsung ke telinga mereka, namun dalam bahasa yang tidak bisa mereka mengerti. Dan kemudian mereka melihatnya, bayangan yang bergerak sendiri. Di ujung lorong, sebuah sosok samar berdiri di tengah kegelapan. Bayangannya lebih pekat daripada kegelapan di sekitarnya. Seolah-olah cahaya tidak bisa menembus tubuhnya. Gak mungkin, bisik salah satu anggota tim dengan suara gemetar. Sosok itu tidak bergerak tapi perlahan. Udara menjadi lebih dingin. Ki Ageng memejamkan mata, merapalkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Namun, semakin ia membaca mantra perlindungan, semakin kuat suara bisikan itu memenuhi lorong. Dan tiba-tiba, sosok itu bergerak. Galih mundur selangkah. Tangannya mencengkeram senter erat-erat. Ki, itu bukan manusia kan? Ki Ageng tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Sosok itu kini melayang mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Bayangannya bergerak tanpa mengikuti cahaya. Lentera seperti entitas yang tidak terikat oleh hukum alam. Dan dalam sekejap, lentera mereka padam. Kegelapan total melingkupi mereka. Lalu, sebuah suara berat berbisik langsung ke telinga Galih. "Kenapa kalian datang ke sini?" Galih menjerit. Kegelapan total melingkupi lorong batu kuno itu. Tak ada lagi sinar lentera yang bisa menerangi. Hanya ada suara napas mereka yang semakin memburu. Galih masih berdiri kaku. Tubuhnya gemetar setelah mendengar bisikan mengerikan itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi ia terlalu takut untuk bergerak. Sebilannya. Dika mencengkeram bahu Arif dengan erat. Seolah-olah jika ia melepaskannya, sesuatu dari kegelapan akan menyeretnya pergi. Ki Ageng. Suara Bima nyaris tidak terdengar. Apa yang harus kita lakukan? Ki Ageng tetap diam. Kedua matanya tertutup. Ia merapalkan doa dengan suara pelan, tetapi seakan tak ada gunanya. Udara di sekitar mereka semakin dingin, begitu dingin hingga mereka bisa melihat embusan napas mereka sendiri. Dan saat itulah suara bisikan itu kembali terdengar. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Suara itu bergema dari segala arah, seakan datang langsung dari dinding lorong. Tiba, sebuah sentuhan dingin menyapu tengkuk Galih. Ia menjerit dan melompat mundur. Tubuhnya hampir jatuh jika tidak ditahan oleh Arif. Ada yang menyentuhku!" teriaknya. Panik, dan sebelum yang lain bisa bereaksi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan yang menghidupkan diri. Dinding lorong yang semula penuh dengan ukiran ular tiba bergerak perlahan, seolah-olah terbuat dari daging. Ular-ular dalam ukiran itu mulai menggeliat, melepaskan diri dari batu, dan turun ke lantai. Satu persatu, mereka menjelma menjadi makhluk hidup ular raksasa dengan mata bersinar merah. Arif mundur selangkah. Wajahnya pucat. "Kay, kita harus pergi." Dika mengangguk panik. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, bayangan di ujung lorong bergerak lagi. Sosok bertudung itu melayang, mendekat. Dan kini mereka bisa melihat lebih jelas wajahnya. Atau lebih tepatnya, ketiadaan wajahnya. Di balik tudung hitamnya, sosok itu tidak memiliki mata, hidung, atau mulut. Hanya ada kegelapan yang bergerak. Seolah-olah wajahnya adalah lubang tanpa dasar. Lalu, tanpa peringatan, ia berbicara dengan suara berlapis yang memenuhi seluruh ruangan. "Kalian sudah dipilih." Seketika,
Angin kencang berhembus dari dalam lorong. Ular-ular raksasa melesat ke arah mereka. Sementara bayangan itu mengangkat tangannya. Dan dalam hitungan detik, semuanya menjadi hitam. Seketika semuanya menjadi hitam. Galih merasakan tubuhnya melayang dalam kehampaan, seperti tenggelam dalam ruang tanpa gravitasi. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang menelan segalanya. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak sendirian. Di kejauhan terdengar suara desisan panjang bercampur dengan bisikan yang semakin mendekat. Tripoli sudah terpilih. Lalu tiba-tiba Galih jatuh terjerembab ke lantai batu yang dingin. Cahaya kembali, meski redup dan berwarna kebiruan. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia mendongak, matanya mencari yang lain. Dika tergeletak di sebelahnya. Tubuhnya gemetar. Arif dan Bima terduduk dengan wajah ketakutan, sementara Ki Ageng berdiri dengan sorot mata serius. Mereka tidak lagi berada di lorong. Sekarang, mereka berdiri di dalam ruangan besar, berbentuk lingkaran. Dindingnya penuh dengan ukiran kuno yang menggambarkan makhluk-makhluk mengerikan manusia. Dengan kepala ular, sosok bertudung tanpa wajah, dan sesuatu yang tampak seperti gerbang raksasa. Tapi yang lebih mengerikan dari semua itu adalah apa yang ada di tengah ruangan. Sebuah altar batu besar dengan darah kering yang memenuhi permukaannya. Dan tepat di belakang altar itu sebuah gerbang raksasa dari batu hitam dengan ukiran simbol-simbol aneh yang berpendar samar. Ada sesuatu yang tidak beres dengan gerbang itu. Seolah-olah di baliknya ada sesuatu yang hidup menunggu untuk keluar. Bisikan yang memanggil. Arif menelan ludah. Suaranya gemetar saat berbicara. Ki, kita ada di mana? Ki Ageng masih memejamkan mata, seperti mencoba merasakan sesuatu. Lalu ia berbicara pelan, namun tegas. Kita ada di dalam tempat pemujaan yang sudah lama tersembunyi. Dika menatap altar itu dengan ngeri. Apa yang mereka sembah di sini? Ki Ageng membuka matanya, lalu menatap gerbang itu dengan dalam. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi berat. Ruangan itu bergetar halus. Dan dari balik gerbang, terdengar suara. Sebuah bisikan, "Buka, bebaskan aku." Galih merasa tubuhnya bergetar. Bisikan itu tidak berasal dari suara manusia. Suaranya dalam, berlapis, dan terasa seperti merayap langsung ke dalam pikirannya. Arif berusaha mundur, tapi tiba-tiba tubuhnya menegang, matanya melebar, bibirnya bergetar. Dika melihatnya panik. "Arif, kenapa kamu diam?" Arif tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, matanya kosong.